Oke, perkenalkan saya Novel Lauren. Saat ini saya akan eh, mempresentasikan mengenai integrasi numerik. Oke, ya, di sini kita akan membahas ataupun pembahasannya itu ada empat, yaitu pendahuluan, integral numeriknya, lalu metode Newton-Cotes, kemudian metode Piast. Nah, metode Newton-Cotes sama metode Piast ini adalah metode turun dari atau metode yang akan kita pakai saat kita membahas mengenai integral numerik. Nah, lalu nanti di metode Newton-Cotes sama metode Piast kita akan melihat metode-metode turunannya. Oke, nah di dalam matematika yang rumit, kadang-kadang kita tuh agak sulit untuk mencari solusi sejatinya atau nilai eksak. Sehingga dalam mencari nilai eksaknya nih, kita perlu yang namanya metode numerik untuk mencari nilai hampiran atau nilai sejati. Tapi di sini dia hanya menghampiri ya, atau berarti nilai itu belum tentu sama dengan nilai solusi sejati dari modul matematika yang kita cari. Nah, jadi metode numerik itu merupakan teknik di mana masalah matematika itu diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan oleh pengoperasian matematika, di mana penggunaan metode ini akan menghasilkan nilai yang menghampiri nilai dari nilai sejatinya gitu. Nah, kita bisa lihat keakuratannya ini bisa kita lihat dari nilai galatnya. Jadi semakin nilai galatnya tuh kecil, artinya selisih antara nilai yang kita dapat dengan nilai fungsi hampiran tuh akan semakin kecil. Jadi kan kalau misalnya nilai itu selisihnya itu sangat kecil, artinya kan dia sangat mendekati dengan nilai uh, hasilnya gitu. Nah, dalam metode numerik itu ada namanya metode integrasi numerik atau integral numerik. Nah, jadi integrasi numerik ini adalah teknik matematis untuk menghitung nilai integral. Jadi integrasi numerik ini biasanya dia uh, menghitung model-model dalam bentuk integral gitu. Nah, menghitung nilai integral dari sebuah fungsi numerik secara perkiraan, terutama ketika tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk menemukan solusi integral secara analitik atau secara langsung gitu ya. Nah, pendekatan ini mengandalkan pembagian domain integral menjadi subinterval yang lebih kecil. Jadi kayak nanti itu akan ada selang-selang gitu, selang-selang lebih kecil gitu. Nah, kemudian kita akan nanti itu selang-selang itu akan kita cari nilai-nilainya. Nah, secara umum integral numerik ini bertujuan untuk memperoleh estimasi nilai integral dengan toleransi kesalahan tertentu. Artinya kita tuh mencari nilai hampiran dengan toleransi, mungkin kita mau galatnya segini atau segini gitu. Kayak mungkin 0,5 atau 0,1. Nah, dalam integral numerik itu ada berbagai metode lagi. Nah, ada namanya metode trapesium, Simpson, atau titik tengah, dan lain-lain lah gitu. Nah, integrasi numerik ini juga ada bentuk implementasinya. Nah, salah satunya itu adalah dalam bentuk bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB, atau C++. Nah, nanti kita akan mempelajari penggunaan Python menggunakan aplikasi Visual Code Studio. Oke, oke, ini selanjutnya materi Piast. Nah, materi Piast ini salah satu teknik dalam integrasi numerik. Nah, dalam metode Piast ini kita akan membagi. Nah, kita bisa lihat dulu ilustrasinya ya. Nah, di ilustrasi ini kan dia kayak dibagi. Ini fx-nya dulu. Di bawah fx ini kan kita bisa cari di sini kan nilai solusinya. Nah, untuk mencarinya ini kita gunakan metode Piast. Nah, metode Piast itu dia membagi jadi beberapa selang gitu. Dari selang antara A sampai ke B. Nah, jadi N itu melambangkan jumlah berapa buah selangnya ada gitu. Nah, untuk mencari H ini adalah lebar selangnya. Nah, untuk cari lebar selang itu kita bisa gunakan rumus B dikurang A dikurang dengan N. N tadi kan jumlah berapa banyak
subintervalnya. Nah, dalam metode biasa itu ada 3 metode, yaitu kaidah segi empat, habis itu trapesium sama titik tengah, ada 3. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini untuk misalnya kita mau nyari nilai integral dari x0 ke x1. Jadi dan kalau segi 4 kan berarti kita biasanya kalau mau nyari luas kayak gini berarti kita cari panjang dikali dengan lebarnya. Nah, di sini representasi panjangnya yaitu x0 sama x1. X0 kan dari sini, dari titik ini sampai ke titik uh, nolnya lah gitu. X1 juga sama dari X1 nya sampai ke bawah. Lebarnya itu adalah H. Jadi untuk nyari luas biasanya tuh kita bisa gunakan rumus uh, X ke X0 itu ke X0 fx dx itu bisa kita cari dengan H dikali dengan fx0 atau dengan H dikali dengan fx satunya. Nah, biar lebih mendekati nilai aslinya tuh kita um, pakai penjumlahan gitu. Jadi jumlahan dari persegi yang besar ini, yaitu yang diwakili dengan x0 dan h yang besar, nanti ditambahkan dengan uh, jumlahan dari h dikali dengan tinggi x1, ya berarti di sini. Nah, ini kan kalau kita tambahkan lalu bagi 2 tuh nanti tuh dia akan berada di tengah-tengah. Jadi lebih mendekati nilai aslinya. Kalau x0 kan dia kelebihan, sedangkan kalau x1 dia kekurangan. Jadi kalau di tengah-tengah ini dia selisihnya bisa kita anggap lebih mendekati nilai asli lah. Nah, jadi kalau tadi itu dari jumlahkan, lalu kita akan bagi 2 sehingga dapatkan rumusnya nanti tuh jadi H per 2 dalam kurung fx0 ditambah dengan fx1. Nah, ini tuh kalau satu selang. Bagaimana kalau misalnya dari A ke B itu kita bagi lebih banyak selang. Nah, jadi nanti tuh akan lebih banyak x0, x1, x2, x3 yang akan kita pakai. Nah, jadi nanti tuh rumusnya kita bisa pakai di bawah ini, itu H per 2 fx0 ditambah dengan 2 fx1 ditambah dengan 2 fx2 sampai seterusnya, sampai 2 ditambah dengan fxn1 ditambah dengan fxn. Oke, nah ini sintak dari Visual Code Studio. Jadi kita kira-kira kayak gini lah, masukkan di Visual Code Studio-nya nanti. Di sini fungsi yang kita pakai adalah x pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu ada bintang 2. Jadi kalau cuma bintang yang satu artinya kali. Oke, lanjut. Kaidah selanjutnya itu kaidah trapesium. Nah, trapesium sama kayak segi 4 tadi kan kita pakai rumus segi 4 panjang kali lebar. Trapesium juga kita pakai itu. Jadi kita perlukan panjang x1 sama x0 sama h-nya. Sehingga nanti itu dapat kayak gini. H per 2 dari x0 ditambah dengan fx1 sama dengan cara segi 4 tadi, berarti gabungannya akan dapatkan hal seperti yang di bawah ini. Kira-kira kayak itu. Nah, lanjut. Ini adalah sintak dari kaidah trapesium. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya tuh kaidah yang ketiga dari metode Piaget tuh yang terakhir, yaitu kaidah titik tengah. Jadi di sini kita pakai titik tengahnya. Jadi kalau di antara jika ada selang gitu dari x0 ke x1, jadi kita pakai h-nya tuh bukan, maksudnya lebarnya kan h, tapi titik tengah biasanya dikali dengan x0 atau x1. Di sini kita nggak pakai x0 atau x1 tapi kita cari titik tengahnya. Nah, biasanya untuk nyari titik tengah tuh kita gunakan dengan rumus x sama dengan x0 ditambah h per 2 kalau ini lebarnya satu selang. Nah, sehingga nanti itu dapat rumusnya yaitu h dikali dengan f x setengah atau titik tengahnya tadi kan di dalam selang. Nah, selanjutnya itu ini adalah kaidah titik tengah gabungan. Berarti nanti itu gunakan konsep yang sama untuk selang-selang berikutnya gitu. Nah, dari A ke B itu ada banyak selang, berarti kan tiap selang tuh ada titik tengah masing-masing dengan H yang
sama gitu, karena H itu dari perwakilan dari jarak tiap selang, yaitu sama gitu semuanya. Nah, lanjut nanti tuh, sehingga didapatkan nanti rumusnya itu H dikalikan dengan Fx tengah ditambah HF 3/2 tambah dengan HF X per 5/2 sampai seterusnya dapat HF XN min 1/2. Nah, ini adalah sintak dari uh, kaidah titik tengah. Nah, selanjutnya kita maju ke metode Newton-Cotes. Nah, selain metode Piast tadi, ada namanya metode Newton-Cotes. Nah, metode Newton-Cotes itu adalah kelas metode integrasi numerik yang menghitung integral dari sebuah fungsi menggunakan pendekatan polinomial. Jadi kalau tadi metode Piast itu kayak membagi selang, kalau di sini kita gunakan pendekatan polinomial untuk mencari nilainya lah. Nah, kita tahu kan di sini kalau bentuk Pnx itu kan yaitu A0 ditambah A1, A2x, A3x. Nah, di sini kita gunakan polinom yang kategori maju seperti berikut. Lanjut. Nah, di dalam metode Newton-Cotes itu ada dua. Ada kaidah Simpson 1/3 sama Simpson 3/8. Nah, dalam Simpson 1/3 tuh dia dihampiri dengan interpolasi derajat 2. Jadi grafik itu berbentuk parabola kayak gini kira-kira. Nah, di sini Simpson 1/3 tuh dia tuh menggunakan 3 buah titik data, yaitu di 0, F0, di H, FH, dan di 2H, F2H. Nah, lanjut polinom interpolasi derajat 2 melewati 2 titik tersebut, ya melalui 3 titik tersebut. Berarti kayak gini kan, jadinya P2X sama dengan Fx0 ditambah dengan X per H delta Fx0 ditambah dengan X dalam kurung X min H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat Fx0, sehingga nanti tuh bisa dapat kayak gini. X0 tuh 0 di sini melambangkan X0 nya. Kita integrasikan cara ini ke selang yang 0 sampai ke 2H. Nah, nanti itu sampai dapat yaitu H per 3 F0 ditambah 4 per F2. Nah, lalu nanti itu kita dapatkan lagi bentuknya tuh kalau diperbesar ya lebih banyak selang ini kan masih sedikit gitu, sehingga nanti itu dapatkan rumusnya itu H per 3 ditambah dengan F0 ditambah 4 jumlahan dari I ketiga ganjil FI dan ditambah dengan 2 dikali dengan I nya ketiga genap, lalu terakhir ditambah dengan Fn. Nah, ini adalah hasil data kalau kita gunakan Simpson 1/3. Lanjut, ini untuk kaidah Simpson 3/8. Nah, misalnya fungsi fx itu kita hampir dengan 3 derajat. Jadi Simpson 3/8 tuh menggunakan derajat 3. Kalau tadi kan 1/3 itu 2. Nah, di sini jadinya kita perlu 4 buah titik. Jadi ada 0,F0, H, FH, 2H, F2H, dan 3H, 3H, F3H. Nah, jadi di sini kita gunakan interpolasi Newton Gregory yang derajatnya 3, sehingga kayak gini dapatnya, yaitu F0 ditambah X per H delta F0 ditambah dengan X dalam kurung X min H per 2 faktorial H kuadrat delta per 2 ditambah dengan X dalam kurung X min H dikalikan dengan dalam kurung X min 2H per 3 faktorial H pangkat 3 delta pangkat 3 F0. Nah, kita gunakan polinom yang sama, nanti kita bisa dapatkan 3H per 8 F0 3 F1 tambah dengan 3 F2
tambah dengan 2 F3 3 F4 3 F5 2 F6 sampai seterusnya. Berarti untuk yang kelipatan kelipatan itunya I-nya 3 tuh ya 3 6 9 itu dia akan ada 2, sedangkan sisanya itu akan ya, itunya 3 depannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh hasil data dari penggunaan Simpson 38 ketika kita masukkan sintaknya ke Visual Code Studio. Oke, terima kasih, mungkin sekian. Nah, kita lanjut ke praktikumnya. Nah, jadi kayak gini kira-kira untuk tampilan dari Visual Code Studio. Nah, di sini saya agak tambahkan sedikit sintak-sintak lainnya untuk mempermudah penghitungannya. Nah, pertama kaidah segi 4. Oke, di sini saya masukkan definisi. Ya, di sini kita gunakan definisi x pangkat 2 untuk fx-nya ya. Nah, di sini untuk carinya tuh kita akan gunakan integral dari 0 ke 1 dari fx-nya yaitu x kuadrat. Nah, kalau integral 0 ke 1 dari x kuadrat tuh kan nilainya tuh di sekitar 0,333. Jadi kalau kita nyari integral dari 0 ke 1 dari x kuadrat tuh nilai itunya adalah 0,333. Nah, jadi pertama tuh kita buat pendefinisiannya dulu. Kaidah segi 4. Jadi ada 4 buah yang akan dimasukkan dalam pendefinisiannya, itu F, A, B, sama N. Dimana A nya tadi itu ada batas bawah, B nya itu adalah batas atas, habis itu N nya itu adalah jumlah dari subintervalnya tadi. Nah, sehingga nanti tuh dalam pendefinisiannya ini akan mengembalikan nilai integral. Jadi masuk ke 4 angka ini akan kembali dalam bentuk nilai integral, dimana nilai integralnya itu adalah bentuk berlanjut ditambah dengan h-nya lagi tuh. Nah, kita coba ya. Misalnya kita masukkan program pertama yaitu segi 4. Oke. Nah, masukkan batas bawah 0, batas bawahnya batas atasnya 1. Nah, panjang subintervalnya karena kita pakai yang 0 h-nya tuh kita pakai yang 0,1 0,125, cuma di sini kita pakai titik karena di koma tidak terbaca kalau di Visual Code Studio dari Python. Nah, kita lihat hasil perkiraannya itu adalah 0,33203125. Jadi kalau hasil sejatinya kan nilai yang kalau kita pakai secara langsung itu kan 0,33333 gitu sampai seterusnya. Nah, kalau di sini hasil perkiraannya tuh itu 0,3320, jadi kayak hanya mendekati saja gitu. Nah, lanjut kita ke kaidah trapesium yang kedua. Kira-kira kayak gini, nggak beda jauh. Kita cuma perlu tuliskan kayak gitu. Ini pertama tuh kita import NumPy buat definisinya. Habis itu kita akan gunakan input. Input ini dalam bentuk float sama kayak tadi sini kan ada juga input. Cuman float di sini artinya sesuatu yang bisa tidak bulat gitu. Kalau misalnya 2,3 kan nggak bulat. Nah, di sini kita bentuk angka itu dalam bentuk float. Jadi input yang kita masukkan itu bisa bentuk koma gitu. Oke. Kita masukkan di sini, kita pakai return yang definisi kita menggunakan yang s pangkat 2 juga. Kita jalankan. Nah, pilih yang kedua sama kayak biasanya, masukkan batas bawah, batas atas, sama subintervalnya berapa. Nah, kalau di
sampai sin dapat nilainya yaitu 0,3359375 sama. Ini galaknya bisa dikatakan kecil juga ya, artinya mendekati, hanya tidak sama. Oke, yang ketiga tuh metode titik tengah. Langsung saja kita run karena bentuknya kira-kira kayak gini. Kita membuat definisi juga kan buat masukkan supaya kita bisa masukkan angka, jadi nggak hanya terpaku dengan berangka angka tapi bisa terserah dari kita gitu. Sama kita buat definisi returnnya s pangkat 2. Nah, ini program ketiga. Masukkan batas bawah 0, batas bawah 1 dengan panjang interval sama 125. Dapatkan 0,33203125. Lanjut yang keempat. Nah, ini kaidah Simpson 1/3. Oke, langsung kita run, jadi kita dapat lihat hasilnya. Oke, program keempat, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, ini panjang kali 1,125. Nah, kenapa bisa dapat 0,333? Karena ya bisa kita lihat bahwa biasanya memang integral kaidah Simpson 1/3 ini memang penggunaannya untuk yang bentukan dari fungsi yang tidak terlalu rumit kayak x kuadrat kan hanya meningkat terus lurus gitu, sehingga dia bentuk nilainya itu lebih bagus. Nah, kalau misalnya yang kelima ini ya 3/8, bisa kita lihat batas 0, batas 1, intervalnya 0,125. Nah, kita bisa lihat kan kalau setelah Simpson 3/8 tuh nilainya 0,32155 533. Nah, jadi kan lebih berbeda dengan yang fase perkiraan satunya, yang satu per 3, karena memang untuk Simpson 3/8 itu untuk fungsi yang lebih rumit gitu bentukannya. Kalau yang Simpson 1/3 itu lebih mudah. Nah, kira-kira untuk sintak yang 3/8 kayak begini, kita import. Kalau yang sebelumnya NumPy atau Math, di sini kita import keduanya, NumPy dengan Math. Sama kita bikin inputan dalam bentuk float, n-nya dalam bentuk interval integer agar lebih mudah dihitung oleh sintaknya. Nanti lalu di print yaitu hasil pikirannya apa gitu. Oke, mungkin untuk praktikumnya sampai di sini. Untuk video praktikumnya saya ucapkan terima kasih.